Menurut Ustazah, hal apa sih yang paling berkesan saat perayaan Idul Fitri? Terima kasih Kanisa atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut Ustazah, hal yang paling berkesan atau yang penting dalam perayaan Idul Fitri itu yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga kita dapat memulai bincang Ramadan pada hari ini. Selanjutnya, salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah teman-teman, kembali lagi di Bincang Ramadan pada hari ini dengan tema perayaan Idul Fitri. Dengan di sini ada Ustazah Mauli. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja kita bertanya kepada Ustazah Mauli yuk. Nah Ustazah, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang perayaan Idul Fitri nih Ustazah. Ya boleh Kak. Menurut Ustazah, hal apa sih yang paling berkesan saat perayaan Idul Fitri? Terima kasih Kanisa atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut Ustazah, hal yang paling berkesan atau yang penting dalam perayaan Idul Fitri itu yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Karena cuma setahun sekali, bahkan kita bagi perempuan terkhusus yang sedang dalam keadaan haid atau menstruasi dianjurkan tetap mengikuti khutbahnya. Makanya di masjid-masjid itu dibuat lapangan atau diambil lahan parkir sebagai tempat sholat. Dan juga banyak orang yang membuat kegiatan sholat Idul Fitri itu dilakukan di lapangan agar yang tidak bisa melaksanakan sholat bisa ikut untuk mendengarkan khutbahnya. Karena kalau sholat sunnah itu biasa cuma pelaksanaan sholatnya saja sudah dianggap sah. Kalau pelaksanaan Idul Fitri, sholat sunnah Idul Fitri harus mengikuti khutbahnya karena khutbah itu bagian dari rukunnya. Terus setelah sholat Idul Fitri, momen yang penting kedua adalah bermaaf-maafan. Karena makna fitri sendiri ternyata suci, fitrah kita supaya suci kembali, maka kita harus saling maaf-maafkan. Nah jadi Ustazah itu biasanya sebelum berangkat sholat Id atau setelah subuh, di keluarga itu berkumpul dulu orang tua atau yang tinggal dengan kita, bermaaf-maafan dulu di antara keluarga, baru setelah itu ke masjid atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat Id. Nah di situ kan biasanya kita jumpa sama tetangga atau teman atau orang yang kita kenal, baru bersalam-salaman sehingga mendahulukan keluarga dulu baru orang lain. Nah setelah itu apa Kak? Yang ketiga itu adalah ziarah ke orang yang lebih tua. Nah biasanya tradisi orang di rumah Ustazah itu adalah kalau lebaran itu mengunjungi yang lebih tua dulu, entah itu kakek nenek, orang tua, atau kakak atau abang yang lebih tua. Nah itu sih Ustazah momen-momen penting ketika lebaran. Nah Ustazah, selanjutnya itu menurut Ustazah perayaan Idul Fitri itu bisa nggak menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja, karena perayaan Idul Fitri itu hanya dirayakan oleh orang-orang yang telah menang, telah lulus ujian selama bulan Ramadan. Di Ramadan itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang disuruh itu orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal muslimun, tapi orang-orang yang beriman. Otomatis dengan berpuasa, dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, membayar zakat, tentunya akan meningkatkan keimanan kita. Kalau orang yang sudah imannya meningkat, otomatis takwanya juga meningkat kepada Allah. Jadi menurut Ustazah, apakah perayaan Idul Fitri itu meningkatkan ketakwaan? Jelas, karena di perayaan Idul Fitri sendiri
kita saling bermaaf-maafan, menjalin silaturahim. Insya Allah keberkahan itu dan ketakwaan itu akan semakin bertambah. Gitu Kak Nisa. Oke, Ustazah, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Ya sama-sama Kak. Nah, teman-teman, dari jawaban Ustazah Mauli tadi, kita dapat mencontohkan beberapa hal nih, seperti bermaaf-maafan dulu sebelum kita melaksanakan sholat Id. Nah, sekian dari Bincang Ramadan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.